Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat. Ya, pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman menyaksikan sebuah video ya dengan sebuah narasi ya. Tetap tak mau menunjukkan ijazah sambil gemetar. Kuasa hukum tolak rilis ijazah asli Jokowi. Piye iki bos? Ya itu ya teman-teman. Dan nanti kita akan menyimak bagaimana Bang Rismon ya teman-teman akan berdebat dan membungkam daripada pengacara atau pihak yang membela Pak Jokowi ya. Saya tidak tahu ini pengacara atau bukan, tetapi akan terjadi debat ya teman-teman, di mana lagi-lagi ya karakteristik argumentasi daripada Bung Rismon adalah teknis ya teman-teman, yaitu analisa ya teman-teman. Nah, tetapi di sini tentu kita belum mendengar analisa untuk kembali membalas argumentasi teknis dari Bung Rismon ya teman-teman ya. Nah, kita akan simak bagaimana videonya, yuk kita lihat dulu bareng-bareng. Ya, hari ini Muhammad Taufik telah menyampaikan tuntutannya melalui mediasi yang pada pokoknya agar Pak Joko Widodo itu menunjukkan ijazah aslinya ya secara terbuka di muka publik. Nah, atas tuntutan tersebut kami tim kuasa hukum Bapak Joko Widodo ya secara tegas menolak untuk memenuhi atas tuntutan tersebut ya, dengan alasan bahwa penggugat ini tidak memiliki legal standing, tidak memiliki untuk mengajukan tuntutan hak terkait dengan adanya persoalan yang saat ini disengketakan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, perlu kami sampaikan bahwa setiap orang itu berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Ya. Selain itu di dalam Universal Declaration of Human Rights itu sendiri juga dinyatakan bahwa tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya, atau hubungan surat menyuratnya dengan semena-mena. Juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Jadi kesimpulannya, apa yang menjadi tuntutan penggugat, baik yang diuraikan di dalam surat gugatannya maupun yang diajukan di dalam resume mediasi, ini menimbulkan dampak merugikan terhadap kepentingan klien saya, Bapak Insinyur Hadi Joko Widodo, karena dengan adanya pernyataan-pernyataan yang selama ini disampaikan melalui media massa, maka klien kami tentu saja harkat, martabat, nama baik, kehormatannya ini sangat-sangat dirugikan. Pak, apakah dimungkinkan Pak Jokowi nanti bisa hadir langsung dalam proses mediasi? Untuk sementara saya belum bisa memastikan, akan tapi setidak-tidaknya beliau selain memberikan kuasa untuk mewakili kepentingan hukum di dalam pokok perkara, saya juga telah menerima surat kuasa untuk mewakili dalam proses mediasi. Sehingga saya belum bisa memastikan apakah akhirnya bisa hadir atau tidak. Akan tapi tidak-tidaknya untuk mengantisipasi ya seandainya tidak bisa hadir, saya berhak untuk mewakili kepentingan beliau karena sudah adanya kuasa yang sah. Secara prinsip bisa ya Pak ya untuk mediasi? Oh bisa. Dengan tentu saja disertai dengan adanya alasan-alasan yang bisa diterima. Intinya lebih kurang seperti itu. Ya, makasih ya. Terima kasih. Makasih. Ini saya tegaskan ya. Jadi yang namanya mediasi itu yang hadir adalah prinsipal. Pertama itu prinsipal. Yang kedua, kalau Pak Jokowi tidak hadir maka misteri ijazah tidak akan pernah terpecahkan. Negara sebesar ini penduduknya 300 juta tidak bisa memecahkan ijazah asli seorang presiden, itu sebuah keniscayaan dan itu sebuah kenaifan. Jadi kalau Pak Jokowi bersikeras tidak datang, ya kami berpikir memang tidak ada ijazah itu.
ya. Dan masyarakat pun juga seperti itu. Iya, ini saya banyak menerima, alhamdulillah ya, dari, saya tidak akan sebut, tapi ada dari Dewan Gereja, dari pendeta, dari ormas, bahkan dari mantan hakim agung, ya, mantan petinggi polisi itu mengatakan ini pengadilan itu adalah tempat yang paling ilmiah di sebuah negara demokrasi bagi siapa yang ingin membuktikan keadilan, membuktikan kebenaran. Nah, kalau sudah ada tadi apa namanya reserve atau cadangan bahwa beliau tidak akan hadir karena menyerahkan kepada kuasa hukumnya, menurut saya itu pemahaman yang keliru. Ini bukan laka lantas. Kalau laka lantas atau ini pabrik yang pilot boleh diwakili kuasanya karena substansinya adalah uang, tapi di sini adalah substansinya adalah tentang kebenaran, dan ini akan menjadi catatan sejarah. Masa bangsa yang punya Mahkamah Konstitusi, bangsa yang punya ribuan doktor, bangsa yang punya ribuan profesor tidak mampu menyelesaikan ijazah, ya. Jadi kami mewakili banyak kepentingan ini di kami ini ada mantan hakim, mantan petinggi polisi, ya. Kemudian tokoh-tokoh agama, bahkan ada beberapa dari pendeta itu, ya, itu mengatakan kepada saya ini sebuah persoalan yang harus diselesaikan dan pengadilan adalah tempat yang paling terhormat di mana seseorang itu menentukan haknya, ya. Jadi diharapkan di proses mediasi Pak Jokowi menentukan ijazah aslinya gimana? Kenapa punya keinginan itu? Ya memang itu kan tuntutan kami. Jadi substansi masalahnya di kan dalam petitum atau petisi atau tuntutan kita itu memang kita menghendaki satu, Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya. Kemudian yang kedua, Komisi Pemilihan Umum membukakan kepada kami berkas-berkas sebagaimana Undang-Undang Informasi Publik. Dan SMA 6 juga menjelaskan apakah benar Pak Jokowi pernah sekolah, artinya sekolah itu bisa saja sampai kelas 1, bisa saja kelas 2, bisa saja lulus begitu. Begitu juga Universitas Gadjah Mada, karena selama ini pernyataannya selalu berubah, ya. Ada Profesor Markus mengatakan itu hilang, sementara Wakil Rektor 2 yang sempat keselip lidah mengatakan Fakultas Kedokteran ada, bahwa Tridharma Perguruan Tinggi Pengabdian Penelitian ijazahnya itu ada. Sementara Pak Jokowi sendiri mengatakan saya tidak akan menunjukkan, tidak ada kewajiban saya menunjukkan ijazah itu kepada orang per orang, ya. Tapi beliau lupa, beliau itu mantan tokoh publik dan sekarang masih mewarisi tokoh publik. Buktinya dibangunkan rumah dinas seluas 9.000 meter. Itu ya teman-teman, jadi pihak Pak Joko ini menggiring argumentasinya dari sudut pandang hak asasi manusia. Sementara para penggugat ini karena merasa Pak Joko ini adalah tokoh publik, bahkan masih menjabat ya di Danantara, jadi Dewan Penasehat ya, saya lupa jadi apa beliau, tetapi masih juga ibaratnya itu kan tadi dapat support dari negara dan masih jadi tokoh publik lah ya teman-teman. Dan ini yang mendasari argumentasi bagaimana Pak Jokowi dituntut keterbukaan informasinya. Sementara dari pihak Pak Jokowi tetap bersikeras bahwa itu hak asasi manusia. Kenapa ini harus disebarluaskan? Ini perbuatan yang menurut saya perbuatan yang tidak etis sebagai seorang ilmuwan. Seharusnya bisa menjaga diri dong. Oke. Buktinya di penetapan keputusan pengadilan bahwa barang itu palsu. Itu kan belum ada kan sampai saat ini. Jadi harus bersabar Bang Rizwan, sabar sampai barang ini dibuktikan secara hukum. Nah, kita sama-sama ikuti, sama-sama kawal barang ini, Bang. Iya, karena catatan evolusi teknologi ya, hardware dan software itu ya, itu sangat confirm itu, gitu loh. Kita bukan terburu-buru, memang ada catatan teknologi. Catatan teknologi yang timelinenya tercatat di dunia, di sejarah, didokumentasikan dengan baik. Jadi itu bukan buru-buru. Bisa diperiksa, orang juga semua tahu gitu loh. Bahwa itu Times New Roman, bahwa Times New Roman itu hanya ada sejak Windows 3.1 dikembangkan dan license-nya dibeli oleh Windows dan Adobe di Windows 3.1 dengan teknologi algoritma kurva Bezier, polinomial 2 dan 3. Di mana terburu-burunya, itu sudah confirm itu, gitu loh. Kecuali memang ya UGM bisa melakukan lewat ahlinya memproduksi lembar pengesahan skripsi seperti itu. Ya, dengan teknologi secantik itu, teknologi printing secantik itu dengan tahun 1985. Kalau menggunakan software maupun hardware itu catatan teknologinya jelas. Di mana buru-burunya? Ya,
ya tadi ya catatannya sedikit bahwa kajian ilmiah itu bukan untuk pribadi, ya. Kita untuk mencerdaskan bangsa, gitu. Ya, kajian itu tidak buta, ya, tidak ditujukan pada orang-orang tertentu, itu bukan ditujukan pada Jokowi siapapun, ya. Yang kita analisa melakukan pemalsuan, ya. Bukan hanya untuk Jokowi, bukan hanya untuk Jokowi. Jadi makanya saya bilang sebelum Bang Boy Kanu menyimpulkan bahwa saya melakukan penghasutan, kenapa Anda tidak meng-hire ahli, ya, baru menyimpulkan, baru dibandingkan dengan hasil kajian saya, begitu Bang Boy. Ya, menurut saya jawaban daripada Bung Rismon kalau bicara ilmiah ya sangat teknis dan baik ya. Saran dari Bung Rismon untuk tim Pak Jokowi ini mencari ahli juga untuk membandingkan kajiannya dengan kajian ahlinya dari Pak Jokowi sepertinya saran yang baik untuk dilakukan, tetapi mungkin itu akan dilakukan nanti di pengadilan sebagai tempat mereka dalam tanda kutip bertarung ya teman-teman untuk membuktikan dan mencari kebenaran ya, karena memang saran dari Bung Rismon ini sangat bagus ya, di mana dia mengatakan bahwa ayo cari ahli juga dan adu kajian dengan yang dia miliki perihal skripsi dan ijazah gitu ya teman-teman. Kalau menurut teman-teman bagaimana, coba tulis di kolom komentar. Itu saja video kali ini, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Jangan lupa di like videonya, di subscribe channel ini agar terus berkembang. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.